Bertemu kembali pada materi fisika dengan pembahasan cahaya dan optik. Kita akan melanjutkan pada pemantulan cermin lengkung yang kedua, yaitu pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bersifat konveks, di mana cermin yang memiliki bentuk lengkung dengan permukaan yang memantulkan cahaya melengkung keluar, seperti bagian luar sebuah bola. Cermin cembung memiliki sifat divergen atau menyebarkan cahaya. Berkas cahaya yang datang dan mengenai permukaan cermin cembung akan dipantulkan kembali dari satu titik dan menyebar. Cermin cembung disebut juga dengan cermin negatif karena nilai fokus dan pusat kelengkungan cermin bernilai negatif. Selanjutnya, sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang yang menuju pusat kelengkungan dipantulkan kembali seolah-olah dari pusat kelengkungan cermin. Selanjutnya, melukis bayangan dan melukis sinar istimewa pada cermin cembung. Untuk mendapatkan sifat atau letak bayangan pada cermin cembung, kita harus mengetahui sinar istimewa pada cermin cembung. Minimal 2 sinar istimewa. Terdapat beberapa bagian pada cermin cembung yang hampir menyerupai dengan cermin cekung. Yang pertama ada garis berupa sumbu utama, kemudian ada namanya titik O atau titik optik, ada F merupakan titik fokus atau titik api, ada P merupakan titik kelengkungan. Jarak dari titik optik sampai titik fokus disebut dengan jarak fokus. Jarak dari titik optik sampai titik kelengkungan cermin disebut dengan jari-jari atau disimbolkan dengan R. Terdapat 4 ruangan pada cermin cembung, yaitu jarak dari titik optik sampai ke titik fokus disebut dengan ruang 1. Jarak dari titik fokus sampai titik kelengkungan disebut dengan ruangan 2. Jarak dari titik kelengkungan sampai ke tak terhingga disebut ruangan 3. Sedangkan jarak dari titik optik sampai titik tak terhingga disebut dengan ruangan 4. Untuk menentukan sifat bayangan, kita menggunakan 2 sinar. Misalnya kita letakkan benda di ruangan 4. Sinar yang pertama yang akan kita gunakan yaitu sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus, seolah-olah kita memberikan garis putus-putus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah dari pusat kelengkungan cermin. Kemudian kita mendapatkan bayangan, yaitu perimpitan antara
3 sinar. Kita memberikan garis putus-putus terdapat di ruangan 1. Jadi ketika benda berada di ruangan 4, maka bayangannya berada di ruangan 1. Dengan sifat yang pertama, maya. Maya artinya bayangan diperoleh dari perpanjangan sinar pantul atau berkas cahaya tidak melalui bayangan karena bayangannya terletak di belakang cermin. Yang kedua, tegak atau tidak terbalik. Yang ketiga, diperkecil karena ruang benda lebih besar daripada dengan ruang bayangan. Bendanya berada di ruangan 4, bayangannya berada di ruangan 1. Nilai R dan nilai F atau nilai jari-jari dan nilai fokus pada cermin cembung bernilai negatif karena berada di belakang cermin cembung. Berikutnya, contoh penggunaan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah mengetahui sifat cermin cembung yaitu maya, tegak, diperkecil. Dengan sifat ini, kita dapat melihat benda besar menjadi kecil dengan sudut pandang yang lebih luas. Sehingga cermin cembung banyak digunakan sebagai kaca spion kendaraan. Jarak yang terlihat di kaca spion tidak sedekat yang sebenarnya atau diperkecil. Contoh yang kedua yaitu cermin pada tikungan jalan atau pada persimpangan jalan. Cermin ini berfungsi untuk mempermudah melihat pengendara yang berada di arah yang berlawanan untuk menghindari kecelakaan. Pernahkah kalian melihat mobil ambulans? Mengapa tulisan pada mobil tersebut ditulis terbalik? Alasannya yaitu tulisan pada mobil ambulans ditulis terbalik untuk memudahkan pengendara yang ada di depannya untuk membaca pada spion. Jadi, meskipun pengendara tersebut tidak mendengarkan bunyi sirine, mereka bisa membaca dengan normal tulisan tersebut di kaca spion, sehingga pengendara tersebut akan memberikan jalan. Spion bersifat sama dengan cermin datar, yaitu bersifat maya dan berorientasi kiri kanan, yaitu ketika kita membaca dari kiri menjadi kanan dan kanan menjadi kiri. Rumus atau persamaan pada cermin cembung. Jarak fokus pada cermin cembung melibatkan jarak benda dan jarak bayangan. Berikut rumus yang berlaku pada cermin cembung. 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Dengan jarak fokus sama dengan 1/2 dari jari-jari atau jari-jari kelengkungan sama dengan 2 dikali fokus, sehingga persamaan cermin cembung dapat dituliskan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 2/R, di mana S adalah jarak benda dalam satuan cm, S aksen adalah jarak bayangan dalam satuan cm, F adalah titik fokus atau titik api dalam satuan cm, R adalah jari-jari dalam satuan cm. Selain rumus jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan, terdapat pula rumus mengenai perbesaran bayangan pada cermin cembung, yaitu M sama dengan tanda mutlak S aksen per S sama dengan tanda mutlak
H aksen per H, di mana M adalah perbesaran bayangan, H yaitu tinggi benda, H aksen yaitu tinggi bayangan. Untuk cermin cembung, nilai R dan nilai F adalah negatif. Untuk mencari nilai fokus, F sama dengan S dikali S aksen per S ditambah S aksen. Untuk mencari jarak benda atau S sama dengan S aksen dikali F dibagi S aksen dikurang dengan F. Untuk mencari jarak bayangan menggunakan rumus S dikali dengan F dibagi S dikurang F. Berikutnya kita masuk di contoh soal. Sebuah benda diletakkan 6 cm dari cermin cembung. Jika cermin cembung mempunyai jarak fokus 2 cm, maka perbesaran bayangannya adalah titik-titik. Bagian A 0,25 kali, bagian B 0,50 kali, bagian C 2 kali, dan bagian D 4 kali. Jawab, kita tentukan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal, yaitu S atau jarak benda sama dengan 6 cm dengan fokus 2 cm. Kita harus ingat nilai fokus pada cermin cembung yaitu negatif. Ditanyakan berapa perbesaran bayangan atau M. Terlebih dahulu kita menentukan jarak pada bayangan. Rumus untuk mencari jarak yaitu S aksen sama dengan S dikali dengan F dibagi S dikurang dengan F. Kita masukkan nilainya. S aksen sama dengan nilai S yaitu 6 dikali nilai F minus 2 dibagi 6 dikurang dengan minus 2. S aksen sama dengan 6 kali minus 2 sama dengan minus 12. 6 dikurang minus 2 sama dengan 8. Minus ketemu minus berubah menjadi tambah. S aksen sama dengan min 12 dibagi 8. 12 bagi 8 1,5. Minusnya turun dengan satuan cm, sehingga kita mendapatkan perbesaran bayangan, yaitu dengan rumus M sama dengan tanda mutlak S aksen per S. Masukkan nilainya. S aksen yaitu min 1,5 cm dibagi S atau jarak benda yaitu 6 cm, sehingga 1,5 dibagi 6 yaitu 0,25 kali. Minus tidak mengikuti karena sudah ada tanda mutlak. Nomor 2. Sebuah benda diletakkan 15 cm di depan cermin cembung. Jika jari-jari kelengkungan cermin cembung 60 cm, berapakah bagian A jarak bayangan, bagian B perbesaran bayangan, dan bagian C sifat bayangan? Jawab, diketahui S sama dengan 15 cm, R 60 cm. Ditanyakan yang pertama yaitu jarak bayangan atau S aksen. S aksen kita menggunakan rumus 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 2 per R. Untuk cermin cembung, nilai R adalah negatif. Masukkan nilainya. 1 per 15 cm ditambah 1 per S aksen sama dengan 2 per min 60 cm. Kita pindahkan yang akan kita cari untuk mempermudah. 1
1 per S aksen sama dengan minus 2 per 60 cm dikurang 1 per 15 cm. Kita kurangkan karena pindah ruas. Sama dengan 1 per S aksen sama dengan min 2 per 60 dikurang 4 per 60. Kita samakan penyebutnya sehingga 60 dibagi dengan 15 yaitu 4. 1 per S aksen sama dengan minus 6 per 60, sehingga diperoleh S aksen sama dengan, kita tinggal balik atau kali silang, min 60 per 6. Minus 60 dibagi dengan 6 sama dengan minus 10 cm. Bagian B, perbesaran bayangan. M sama dengan tanda mutlak S aksen per S. M sama dengan tanda mutlak 10 cm dikurang 15 cm, yaitu 0,67 kali. Sifat bayangan yaitu maya. Maya karena nilai jarak bayangan bersifat atau bernilai negatif. Maya selalu tegak, sedangkan diperkecil jika nilai M kurang dari 1. Sekian pembahasan kita pada cermin cembung kali ini, membahas tentang pengertian cermin cembung, sifat-sifat cermin cembung, sinar istimewa pada cermin cembung, contoh penggunaan atau aplikasi cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari, dan persamaan pada cermin cembung. Kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terima kasih.